Kita mulai dengan ihram. Ihram itu rukun apa wajib? Kalau ditinggalkan harus ganti tak sah bayar dam. boleh tak bayar dam? Kalau rukun ada. Saya tidak berniat ihram, nanti bayar dam, uang saya banyak. Boleh? Kalau rukun, Pak ya, Bapak Ibu perhatikan, rukun itu wajib, tidak boleh tidak dilakukan, harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, tidak sah hajinya. Tidak sah. Berarti Bapak Ibu wajib membaca niat. Ya. Seandainya yang sepuh-sepuh ini lupa, gimana hukumnya? Lupa nggak ihram, nggak niat labbaik Allahumma, gimana? Jadi karena ini rukun, tidak ada alasan untuk lupa, tidak ada alasan untuk tidak tahu. Saya nggak ikut manasik sing nawang, kayaknya sing nawang saya hidup manasik. Ya salahnya nggak ikut manasik, nggak sah hajinya. Ya, paham Pak ya? Pentingnya rukun. Saya garis bawahi sekali bahwa Bapak yang sepuh-sepuh tidak ada alasan untuk tidak membaca niat. Kalau umrah niatnya labbaik Allah, ya, pendek sekali, ya, pendek sekali. Labbaik Allahumma umrah. Kalau dibaca 25 kali soal Bapak udah hafal kan? Ibu, nggak mungkin nggak hafal, ya, kalau singkatnya. Kemudian begitu Bapak, kita ulangi nggak perjalanan? Nggak usah ya? Sudah. Tadi sudah perjalanan sudah ya? Berpakaian ihram sudah? Ya. Jadi ini diingatkan bahwa lansia kalau lupa pun tidak sah hajinya. Kalau lansia sing nawang tidak sah hajinya. Jadi tolong nih ibu-ibunya sepuh ini, ketua regunya, siap, mendampingnya terutama, ya. Kemudian di mana membaca niat? Ya lam. Sudah diberitahukan. Membaca niatnya di lam. Berarti Bapak Ibu memakai pakaian ihram di Surabaya. Ya. Nggak boleh niatnya di Surabaya, nggak boleh. Niatnya di apa namanya lam, Pak? Mikot. Ya lam. Kalau masih bisa di lam atau di King Abdul Aziz, boleh bisa. Ya. Tapi kalau sudah semuanya bersepakat di lam, biasanya ketua rombongan atau ketua kloter menyampaikan sudah sampai di lam, ayo baca. Ya. Kemudian bagi lansia ada istilahnya kemudahan ya membaca ya di samping labbaik Allahumma umrohkan, kita membaca juga bapaknya bersyarat ya. Jadi bersyarat itu kalau kita sakit, bapak sepuh ini sakit, bisa langsung tahallul. Sakitnya yang apa dulu tapi? Kok sakit pusing? Hanya sakit batuk saja? Boleh nggak? Saya sudah membaca istirahat. Saya bolehlah membatalkan langsung tahallul. Boleh? Tidak boleh. Sakit yang dimaksud itu betul-betul sakit tidak bisa menjalankan ibadahnya. Ya. Kemudian setelah membaca niat, berlakulah ya. Ihram, ada yang diharamkan. Ingat, begitu labbaik Allahumma dan ada yang diharamkan. Apa saja bapak-bapak? Jangan boleh memakai wangi-wangian. Ya,
pintar-pintar nih ya, kita nggak bisa dibahas itu ya, karena sudah bisa semuanya. Nah, yang ingin saya tanya, seandainya Bapak Ibu memakai parfum sebelum niat, boleh nggak? Boleh. Masya Allah. Kemudian baju ihramnya wangi, boleh nggak? Wangi-wangiannya di badan. Baju ada. Ya. Kalau badannya boleh, bajunya sebelum niat, ya sebelum niat memang boleh memakai harum-haruman, tapi di badan. Sekarang yang saya tanya, Bapak kan pakai baju nih, 2 helai untuk bapak-bapak, ibunya untuk ya. Bajunya dikasih parfum nih, ditolongin parfum, boleh nggak? Nah, gimana? Dia bilang boleh, dia bilang nggak? Kalau memasang niat, Bajunya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ibu-ibu bawa tisu, dilihat tisunya harum apa enggak, dilihat gitu. Ya, jangan sampai membawa yang harum-haruman. Ya, larangan-larangannya sudah. Memotong kuku. Nah, ibu-ibu nih perlu pakai daleman, karena tidak boleh mencabut rambut. Bapak-bapak juga nih kadang-kadang ini apa namanya? Ya, atau gigit-gigit kuku. Ada kan yang gigit-gigit kuku? Kalau digigit tidak boleh, tetapi sobek. Memotong itu dengan giginya, memotong dengan giginya. Ya. Sudah begitu, larangan-larangan ihram sudah Bapak Ibu ketahui. Kemudian berangkatlah kita ke Mekah untuk umroh. Kemudian di Mekah Bapak Ibu masuk hotel dulu, ya. Nah, selama Bapak Ibu sudah berihram, hati-hati jaga lisannya. Al-hajju al-hajju ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Ya, itu dipegang. Ya, jangan sampai Bapak Ibu mengatakan hal-hal yang kotor, misalnya berjumbu rayu, boleh nggak Bu? tidak boleh. Yang bawa istri. Puasa. Ya, Masya Allah ya. Yang bawa istri perlu diingat-ingatnya dulu. Ya. Kalian mengingatkan. Kemudian Bapak Ibu dijaga ihramnya, bapak-bapak hati-hati karena hanya memakai 2 lembar baju, tidak pakai daleman, hati-hati. Duduknya hati-hati juga bapak-bapak ya. Nanti ibu-ibunya nggak bisa tidur nanti ya. Kemudian setelah sampai hotel, Bapak Ibu masih berikhram, larangan ihram masih. Kasih kunci satu-satu. Nih Pak, ini kuncinya ini. Ingat temannya siapapun teman kita ya sudah kita terima. Semua orang baik. Ya. Gak boleh protes. Aku kok dikasih orang yang ini, enggak boleh. Bismillah, semuanya baik. Ya. Sampai di hotel biasanya kan dari Surabaya berihram terus dari kemudian pesawat naik bis sampai Mekah itu lelah. Ibu-ibu ada yang buka baju, boleh nggak? Boleh. Ya, dasar dulu sebentar boleh? Tidak boleh. Bayar drama yang pakai kasur. Belum boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi
Jadi bapak-bapak kalau sudah terlanjur mencuci pakaian ihram dengan multo misalnya, sudah dicuci dengan multo, dibilas saja Pak. Dibilas. Dibilas karena ada harumnya, tak boleh. Yang boleh hanya badannya. Ibu-ibu juga demikian. Kebiasaan kita tiap hari laundry harum, nggak usah dibilas supaya tidak ada harumnya. Ada lagi larangan ihram? Ya. Kalau ibu-ibu sudah ya, tetap pakai baju ihram. Kalau wudhu di kamar mandi, ya, jangan sampai membuka aurat di luar Kamar mandi. ya. Kemarin zaman saya haji itu langsung ganti baju, Pak daster. Kita kasih tahu nggak terima. Ibu kok buka baju ihram? Saya bilang gitu. Nggak mau. Kan di kamar katanya. Kamar perempuan semua gitu. Nggak, tidak boleh. Kita kasih tahu tidak boleh buka baju ihram sampai tahallul. Dia tidak mau. Kemudian dia nelpon salah satu ulama yang ada di sini. Ya sudah, kena dam. Ikut anasik lah sih. Pentingnya ilmu ya, pentingnya ilmu. Kita ikut belajar itu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Iya, tetap pakai. Jangan dibuka-buka. Ihram tetap dipakai sampai tahallul. Istirahat sebentar, nanti ketua reku akan mengajak kita ke Masjidil Haram untuk tawaf. Tawaf berapa kali ibu-ibu? 3 kali. Boleh nggak 3 kali? Nggak boleh ya? Kalau nggak kuat gimana? Nah, kemudian untuk lansia, biasanya ketua regu itu yang diajak pertama itu adalah yang sehat-sehat Pak. Yang naik kursi roda tunggu dulu di hotel nunggu. Ibu-ibu yang tidak bisa jalan, kemudian bilang aja sama ketua regunya atau ketua rombongannya, saya nggak bisa ikut jalan, nggak kuat, tunggu di hotel. Nanti bisa naik mobil golf tuh ya, itu bisa ada kendaraan di atas itu untuk lansia, disabilitas dan yang tidak kuat jalan. Diam di hotel. Selama diam di hotel, bapak ibu larangan ihram tetap berlaku. Karena ada, saya pulang dari Masjidil Haram, ibu-ibu udah tambah cantik nih, udah pakai bedak, udah dirinya udah. Ya Allah, saya mau gimana ini? Ya, nggak apa-apa. Mau ibu-ibu nggak usah harus dandan, ganti jilbab, nggak usah, sudah diam, berzikir yang banyak. Ya. Kalaupun misalnya ke kamar mandi, tetap kembali ke keluar dari kamar mandi, berihram, tutup lagi auratnya. Ya. Kemudian setelah tawaf, Sa'i. ingat Bapak Ibu masuk Masjidil Haram baca doa masuk masjid apa Pak? Bu? Allahumma ftahli abwaaba roh. Yang tadi apa di yang panjang enggak apa? Tidak usah panjang-panjang Pak, saya nggak merekomendasikan panjang-panjang. Allahumma ftahli abwaaba. Ya Allah bukakanlah pintu. Penting membaca ini. Jadi selama ibu ada di masjid, pintu-pintu rahmat terbuka untuk kita semua. Betul? Nah, yang pendek saja Pak. Tidak usah yang panjang-panjang. Kalau yang banyak ada di buku itu. Saya untuk rahasia ini nggak akan membacakan doa yang panjang-panjang, yang pendek-pendek aja. Kemudian Bapak Ibu melihat Ka'bah, berdoa lagi. Ada yang bisa doa melihat Ka'bah? Ada. Allahumma in hadal tasrifan wajib man sarofahu wa karomahu iman hajahu ayat tabalahu. Ya. Itu nggak usah diulang Pak, itu ada di buku nanti. Itu sunnah.
Tetapi kalau kita membaca hal-hal yang sunnah, ya Allah tambahkanlah kemuliaan bangunan ini, Ka'bah ini, dan orang-orang yang membaca doa itu. Jadi kita kena baca doa-doa itu, ya Allah muliakan mimman hajjahu wa bitamaru, dan orang-orang yang berhaji dan orang-orang yang berumroh. Jadi kita membaca, kita kena imbasnya. Tapi tidak dibaca juga tidak apa-apa, itu lansia santai-santai aja. Yang penting rukunnya dilaksanakan. Umroh ini cuma 4 nih rukunnya. Tawaf 7 kali. Ya, niatnya kan tadi ikhram tadi. Ya, tawaf dimulai dari terakhir di ya 1 kali, 7 kali ya. Boleh. Kita singkat aja, sudah 7 kali. Kemudian kita sholat dulu. Sholat sunnah. Ya. Kemudian minum. Bapak Ibu minum air zam-zam, doanya dapat? Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an min kulli syai'in wa taqabbal rahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah. Ya. Jadi kalau kita lelah, kita ambil air zam-zam, kita doakan sambil di hati kita itu berniat agar apa niat kita? Ya, sehat, kuat jalan boleh. Dan 7 kali itu capek tuh, tarik lagi. Kemudian setelah tawaf, setelah sholat, kemudian minum zam-zam ke sa'i. Dimulai dari Bukit Sofa. Bukit Sofa berdoa, nanti doanya ada di buku ya Pak ya. Saya tidak akan membahas kalau ada di buku. Kemudian Sofa, Marwah 1 kali. Marwah, Sofa 2 kali. Terus Sofa Marwah lagi 3. Marwah Sofa. Terakhir di Marwah. Kalau Bapak merasa 7 kali tapi masih di Sofa, aku sudah 7 kali loh, kok di Bukit Sofa nih? Nanti ada lebih apa kurang? Ya. Mohon maaf. Sofa dan Marwah itu ada tanggalnya enggak? Ada tulisannya. Nah, itu dijelasin biar tahu. Oh ini masih di sofa. Ada tulisannya Pak. Oke. Sofa, biasanya pasti sofa, kemudian sofa. Dan pertama kita dari Masjidil Haram keluar masuk ke belakang itu langsung ketemu Bukit Sofa. Ya, ada tulisannya insyaallah. Ya. Kemudian 7 kali sa'i di Bukit Marwah. Selanjutnya adalah tahlul. Tahlul apa artinya? Ya. Kalau ibu cukup sedikit aja, bapak-bapak boleh diundur, boleh dipotong juga ya. Dengan bertahlul, larangan-larangan ihram sudah selesai. Tapi bukan berarti ibu begitu larangan ihram udah boleh caci maki orang, boleh marah-marah, tidak ya. Kemudian, sekarang kita nunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah. Ya. Siapkan mulai tanggal 4 itu, tanggal 5 baju-baju udah disiapkan karena kita akan ke Arafah, Musdalifah, Mina. Ya. Nah, kita tanggal 8 itu mandi, ya, Bapak Ibu mandi ihram. Bapak-bapak lagi memakai baju ihram. Ibu-ibu lagi memakai baju ihram. Ya. Seperti itu. Niatnya di mana? Hotel. Ya. Kalau Nabi dulu niatnya di atas
unta. Kita tidak bisa untuk berbuat. Kita nggak punya unta, kita punya diri. Tapi ingat ya Bapak Ibu, kalau sedang di bus niat kadang-kadang lupa. Ya. Karena sekali lagi ikhram ini adalah rukun. Kalau Bapak Ibu tidak membaca niat berarti tidak sah hajinya. Ya, tunggu 13 tahun, bayarnya mahal, jaga kesehatan, nggak baca niat Bapak Ibu, tidak sah hajinya. Saya lupa Bu, saya orang udah lupa, udah sepuh nih. Tidak ada alasan, tidak ada alasan. Yang jelas rukun harus dilakukan. Kemudian Bapak Ibu tanggal 8 itu didorong ke Arafah untuk wukuf, ya. Bismillah haji kita, ya. Jadi Bapak Ibu yang pada waktu wukuf ini tidak ngapa-ngapain kita Pak. Pertama dengan khutbah. Setelah dengan khutbah kita sholat jamak, qasar, zuhur dan asar. Kemudian kita berzikir. Di sanalah kita ya merasakan bahwa tidak ada lagi selat antara satu dengan yang lain, antara yang berpangkat dengan yang tidak berpangkat, antara yang kaya dengan yang miskin. Ya. Jadi tidak ada kesombongan di sana. Semuanya sama pakai baju putih. Di sana semuanya itulah haji yang sebenarnya. Kita tidak boleh merasa diri lebih dari yang lain. Gelar, ada yang gelarnya berderet-deret, profesor, doktor, insinyur sampai segala macam. Wes, turun dulu. Ada yang hartanya triliunan, turun dulu, nggak usah dibawa. Karena pada hari itu yang dilihat adalah takwanya. Ya. Haji itu seperti itu. Jadi kita, nah di sini ujiannya. Orang pada saat di Arafah itu begitu selesai dengar khutbah, sholat, zikir, zikirnya nggak banyak dia bawa bekal zikirnya sedikit, akhirnya guyon, cerita-cerita yang enggak, kan itu satu tenda itu laki perempuan Pak. Nah disitulah kadang-kadang setan menjerumuskan di situ untuk bercanda-canda hal-hal yang tidak baik. Betul-betul dijaga di sana ya. Jangan sampai kita berkata-kata kotor, mencaci maki dan sebagainya. Jaga. Ya. Kalau saya sebelum ke Arafah biasanya bawa air jam-jam. Bawa air jam-jam, bekal, saya masukkan tas, saya bawa ke Arafah. Di sana doa, insya Allah doa di Arafah, doa-doa khusus kita, tangis-tangis kita di sana sampai ke langit-langit pada saat itu terbuka semua. Ya, doa-doa kita yang semuanya diangkat sama Allah. Pengampunan dosa juga diminta, mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita. Kalau dosa-dosa kita sudah diampuni, bersih, doa itu insya Allah langsung naik ke langit. Tapi kalau kita tidak pernah mohon ampunan sama Allah, dosanya banyak, kira-kira doa kita gimana? Langsung naik? Ya. Makanya ayo kita sama-sama beristighfar yang banyak, mohon ampunan di saat di sana. Karena kita semua pasti punya dosa, ya. Jangan sampai kita tidak bertaubat di sana. Mohon ampunan kepada Allah, ya. Nah itu tolong ditulis doa-doa kita di sana. Teman-teman kita yang nitip doa, catat, bacakan semua, sampaikan doa-doanya. Ngapain aku doain orang ya? Ada yang seperti itu. Aku aja doa ya. Tapi justru dengan mendoakan orang, justru kita akan banyak juga doa-doa yang masuk ke. Jangan pernah takut berbuat baik. Jangan pernah takut berbuat amal ibadah untuk orang lain. Insya Allah kita mendoakan orang itu baik. Apa mendoakan?
Tahun kemarin saya nitip doa sama seorang teman, dia langsung di voice call, di voice note. Ya, saya lagi ada di Arafah. Dibacakan Pak, saya tulis itu doa-doa saya. Bacakan semuanya, Masya Allah. Masya Allah. Semua dibacakan. Titipan doa-doa itu, ya. Nanti pasti banyak yang kamu minta titipan doa-doa. Ya, bacakan saja Pak, nggak apa-apa. Ya. Kemudian setelah menjelang maghrib, kita sholat maghrib dan isya di Arafah. Nah, untuk lansia biasanya dari Mekah itu ada program murur namanya. Yang bapak ibu yang lansia, yang sakit, yang tidak bisa jalan, yang lemah ya, bisa lapor ke ketua rombongan atau ketua kloter untuk masuk ke murur. Jadi murur itu nanti didampingi dokter ya, yang sakit-sakit. Bapak ibu di sini sehat, begitu sampai di Mekah bisa jadi sakit. Ya, jangan sombong makanya. Ya. Jadi kalau bapak ibu sakit, lapor, ada istilahnya murur. Jadi murur itu tidak di mabit di Musdalifah itu tidak mabit ya, hanya melintas. Lewat saja. Boleh, ya. Bapak Ibu, ini niat ihram rukun, wukuf di Arafah rukun. Kalau yang tidak hadir di Arafah, kira-kira gimana hajinya? Tidak sah. Terus bagaimana yang sakit Pak? Dibawa naik ambulan ya, kadang-kadang safari wukuf namanya itu Pak. Jadi tidak ada alasan untuk tidak hadir di Arafah. Walaupun dia sakit, dinaikkan ambulan. Ya, mudah-mudahan semua jemaah di bulan ini sehat. Ya. Kemudian mabit di Musdalifah. Ini hukumnya wajib. Kalau bapak ibu yang sehat, wajib untuk mabit di Musdalifah. Kalau wajib ini tidak dilaksanakan kena dam. Tetapi kalau lansia karena uzur tidak kena dam. Itu ininya kemudahannya lansia itu. Karena uzur tapi jangan pura-pura uzur. Aku batuk ya, kalau uzur tidak boleh ya. Mabit di Musdalifah bagi yang lansia yang sakit melintas saja murur itu tidak dikenakan dam. Tapi sebenarnya Mas ini siapa namanya? Mas Syarif sehat? Aku ikut murur aja. Ikut dia Ya, kan. kalau itu Ikut dia. dari alasan. Nah. Dia kan ikut mendampingi gitu. Oh mendampingi ibu ya? Mendampingi. Oh ya kalau mendampingi boleh. Ikut mendampingi. Mendampingi boleh biasanya. Ya. Tapi yang sehat-sehat kena dam. Kemudian ya Bapak Ibu setengah kalau yang sakit naik bis langsung murur langsung melintas saja di Musdalifah. Yang sehat bagaimana? Ya cari kerja juga. Tetap mampir di Musdalifah. Kemudian mencari kerikil. Kalau Ibu Nampasani berapa? 70. Ya, Ibu mau nampasannya ke nomor awal. Nampasani? Nomor awal. Nabi Nampasani loh, Pak. Nampasani? Nanti kesepakatan itu ya. Kesepakatan. Jadi nggak usah diinikan, kesepakatan saja nanti. Biasanya ketua rombongan, ketua kloter melalui ketua rombongan. Ayo kita rombongan ini mau apa Nampasani ya. Nanti di sana ya, kesepakatan. Kemudian melintas dari Musdalifah menuju Mina. Kemarin sudah ada ya Mas Eri tentang tanazul. Ya, kemarin. Tanazul ya. Nah, kemungkinan kita akan ada tanazul atau tidak kita tidak tahu. Ya. Tapi ikut sajalah sama ketua kloter. Kalau tanazul ya tanazul. Kalau tanazul itu berarti bapak ibu tidak menginap di tenda Mina, tapi
langsung ke hotel. Ya. Nanti makan sediakan di hotel. Melempar tanggal 10 melempar akobah ya. Begitu Bapak Ibu tahalul awal. Berarti Ibu Bapak sudah boleh berpakaian. Larangannya satu lagi apa? Yang nggak boleh? Suami. Ya. Bapak Ibu saya pengen tanya nih yang muda-muda yang bawa istri. Yang muda-muda yang bawa istri. Seandainya belum tahalul awal, Bapak Ibu melakukan hubungan suami istri, gimana tuh hukumnya? Onta itu ya. Dan jamnya onta itu ya. Puasa dulu. Ayo, ada yang bisa? Ya. Jadi Bapak Ibu sebelum tahalul awal, Bapak Ibu ada yang melakukan hubungan suami istri, tidak sah hajinya. Setelah tidak sah hajinya, Bapak harus membayar dam lagi dan harus mengulang tahun depan. Apa damnya? 1 ekor onta. Tetapi saya tanya, setelah tahalul awal, ini udah bapak-bapak sama ibu udah nggak sabar nih, kemudian hubungan suami istri, boleh nggak? Aduh. Ya. Jadi kalau setelah tahalul awal, kan bapak udah pribadi bebas. Bapak hubungan suami istri, hajinya sah, tetapi bayar onta. Berapa harga onta sekarang? Harga kambing aja 650. ya 600 sampai 700. Nanti bapak bayarnya 700 real. Ya. 700 kali 7, 4.000. 5.000 real Bu, bayangin 5.000 kali. Nggak bisa dihitung. Ya. Nih. Setelah kali pertama khusus melempar apa namanya? Akobah. Setelah itu kemudian Bapak Ibu hari ke-11 pulang besok. Ya. Ini Bapak Ibu yang sepuh-sepuh bisa diwakilkan. Ya, yang muda-muda bisa bawa berapa? Tidak usah Bapak Ibu yang sepuh ini ikut jauh soalnya. Ya. Nah, tidak usah, dititipkan saja yang main muda-muda. Dan yang muda-muda jangan loh minta duit. Mandi loh. Ya. Kalau di sepuh berapa? Ada secara hukum umur berapa yang saya tidak saralat Pak, saya tidak mengatakan sepuh, yang mengatakan tidak mampu jalan. Maaf ya, saralat gitu. Karena memang ada umur 80 masih kuat jalannya. Ada umur 40 tidak kuat jalan. Ada. kalau yang misalnya dari untuk pot sekali. Saya bersamaan dengan teman-teman dari Pegayaman tahun 2024. Ya Allah, luar biasa, saya akui ya. Mentalnya, kekuatan fisiknya luar biasa. Kemudian setelah melempar, kita ambil nafar awal, apa nafar? Kita kembali ke Mekah, ya. Ini bersamaan dengan ketua rombongan. Tidak boleh pisah-pisah, ya. Kemudian setelah itu kita kembali ke Masjidil Haram. Karena kita sudah pernah umroh, jadi kita udah bisa ya. Bapak Ibu biasanya di sini waktu tahun ibadah nih udah bisa sendiri-sendiri kadang-kadang. Karena kan umroh, selama menunggu haji itu Bapak Ibu biasanya tawaf ya. Kalau sekarang masih musim panas, kalau bisa aktivitas di
Mekah itu diusahakan malam hari. Saya selalu ngajak ibu-ibu, Bu, ayo bangun jam 2 kita tawaf. Ayo kita bangun jam 2:30 kita ke Masjidil Haram tawaf sholat malam. Siang kita bisa kembali bisa tidur karena panas Pak ya. Tapi nggak tahu sekarang masih katanya panas. Kemudian ini tawaf ifadah, ini rukun. Rukun harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, tidak sah hajinya. Ya. Jadi bapak-bapak kalau tidak ada alasan nih Pak. Zaman dulu ditandu Pak. Zaman dulu ditandu sampai saking rukun ya, sampai tidak boleh ditinggalkan. Ada yang ditandu, sekarang ada yang naik mobil itu. Itu nanti berhubungan dengan ketua rombongan Pak ya. Ya, gitu. Tawaf ifadah, kemudian sa'i juga rukun, kemudian tahallul. Rukun, ya. Jadi setelah tahallul sudah Bapak resmi menjadi seorang haji dan hajah. Ya, selesai. Ini berarti ada yang Sugro, Wusto, Kubro ya. Sementara kita dengar kan ada Ula, Wusto, Akobah gitu. Apa ini sama atau Sama Pak, sama. Uso itu di tengah. Sama. Kecil, kubur besar. Sama Pak, ya. Istilahnya saja. Ya. Sampai di sini kira-kira ada yang bertanya nggak Pak? Terutama untuk hajilah ya. Bagi yang tidak mampu jalan kayaknya nyewa itu naik mobil itu berapa itu? Taksi gitu. Bukan. Ini yang di Masjidil Haram untuk tawaf. Tawafnya itu tawaf. Nah itu yang Apa ya? Berapa ya? Ada Pak nanti Pak. Ada. Jadi Bapak nanti online nanti. Dibuka online daftarnya, nanti Bapak bayar. Apa ya lupa saya Pak. Tapi insya Allah nanti ada kok itu. Bapak nggak kok jalan? Pak? Yang tidak mampu. Oh ya. Nanti Pak nanti ada kok tarifnya. Tarif resminya ada. yang tahun kemarin apa? Jadi wanita dibahas nggak Bu ya? Penting. Tinggal 20 menit. Ya singkatin aja. Wanita yang masih haid pasti banyak kan? Banyak Bu, woi. Hampir semua itu. Coba katakan Pak, Bu, yang masih haid. Banyak ya. Ada yang gadis-gadis banyak. Oh, Bapak ini biasanya di sini sana godaannya Pak banyak. Cerita dulu ya. Ada seorang bapak-bapak ngajak istri masih muda sekali, cantik sekali Pak. Suaminya udah sepuh. Dari Indonesia maksudnya. Dari Indonesia. Dari Buleleng. Ya. Dari Buleleng. Suaminya udah sepuh, istrinya masih remaja. Bapak tahu apa yang terjadi? Kan ibu-ibu kamarnya di sini, bapak-bapak tuh di sini. Bapak-bapak tuh setiap hari lewat kamarnya si ibu ini. Tiap hari Pak. Saya pikir apaan lu kok? Ternyata saya dengar bisik-bisiknya. Wih, cantik sekali.
sekali istrinya itu. Ya, hati-hati ibu-ibu. Ya, ibu-ibu. Ya tadi udah senang juga. Masya Allah, ini kejadian beneran ibu saya di tahun 2000 dulu. Masya Allah ya. Ini untuk haji wanita, saya akan persingkat aja untuk yang haid Bu ya. Bapak-bapak enggak usah memperhatikan. Oh ya. Boleh. Berarti bapak-bapak siapa tahu tahu. Yang haid, laki-laki yang haid boleh juga. Udah, saya singkat aja. Ibu-ibu yang haid, ya, seandainya di daerah Surabaya, tiba-tiba di Surabaya ibu langsung haid, ibu-ibu apa yang dilakukan? Sudah minum obat masih haid, ya, ibu-ibu tetap mandi ikhram, tetap mandi ikhram, tetap berpakaian ikhram, ya, larangan-larangan ikhram tetap, walaupun ibu-ibu sedang haid, ya. Ya, jadi bapak-bapak nanti ibu-ibu yang kalau lagi haid ada alasan Pak ya untuk tidak mandi ikhram, berpakaian ikhram, semuanya tetap di. Kemudian begitu alurnya kita lagi kembali seperti tadi dari Surabaya sampai di hotel. Teman-teman pada tawaf, yang haid tidak boleh tawaf. Bapak-bapak yang tawaf itu juga dalam keadaan suci, boleh. Nggak boleh bapak-bapak batal wudhunya tuh tawaf nggak boleh. Apalagi ibu-ibu sedang haid nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi ibu-ibu nunggu sampai bersih. Setelah bersih baru ibu-ibu tawaf. Bapak-bapak yang nganter nanti, ya, tawaf. Ya, nah, ya itu. Nah ini Bu, sedikit saya bahas bahwa wanita tidak boleh membuka tutup kepala selama dalam menunaikan ibadah haji. Tidak boleh ibu-ibu memakai jibut aja keluar dari kamar, karena di depan kadang-kadang kamarnya bapak-bapak berpakaian yang begini ya. Kemudian wanita tidak boleh memakai sarung tangan yang menutup telapak tangan. Telapak tangannya harus kelihatan. Ya. Wanita tidak dilarang memakai pakaian berjahit ya. Wanita tidak mengeraskan suaranya ketika mengucapkan talbiyah. Wanita tidak lari-lari kecil ketika tawaf 3 putaran pertama. Demikian juga saat melintas pada pilar hijau. Nanti di sa'i ini. Pada saat sa'i ada pilar hijau, bapak-bapaknya lari kecil, ibu-ibunya tidak. Ya. Wanita tidak mencukur rambutnya ketika tahallul, tetapi cukup memotong saja minimal 3 helai. Wanita tidak disunahkan mengecup hajar aswad, tetapi cukup dengan isyarat. Semua amalan haji boleh dilakukan wanita dalam keadaan suci atau hadas, kecuali haid ya, yang tawaf. Jadi bapak ibu-ibu yang haid semuanya dikerjakan kecuali tawaf ya. Karena tawaf harus dalam keadaan suci dan hadas. Sa'i boleh dilakukan dalam keadaan hadas atau haid. Sekarang saya tanya, ibu-ibu, sa'i dulu deh, kan boleh sa'i haid. Baru setelah suci saya tawaf. Boleh nggak? Kenapa kok nggak boleh? Pintar-pintar saya, karena tidak terjadi ya. Tetap tawaf dulu baru sa'i. Ya. Harus tawaf dulu, nggak boleh Untuk tawaf wada, ibu-ibu yang haid cukup di depan pintu masjid. Ya, nggak usah, nggak kena jam. Ya. Kemudian saya ingin bertanya tentang Bapak Ibu, ada nggak Bapak Ibu yang tiba-tiba kencingnya nggak sadar, geser ibaratnya. itu sampai
membuka hal ini karena memang kejadian. Batuk itu keluar. Nah, batuk keluar. Ya. Ini yang nanya kemarin Bu Haji. Biasanya yang suka besel tuh orang bersepuh sekali ya. Jadi yang sepuh-sepuh yang besel itu bawa pakai pampers ya. Ibu-ibunya pampers. Boleh Bu, boleh pakai pampers. Boleh, usul Pak, daripada Bapak nanti kucingnya kemana-mana. Nanti usul. Usul diperbolehkan. Ya. Ibu, Bapak kadang-kadang di kamar itu hal yang tidak menyenangkan itu pada saat yang satunya besel, teman-teman yang lain mau dia Pak. Bu, yang dijaga ya. Boleh pakai pampers ya. Jadi kalau ada yang kadang-kadang kentutnya nggak sadar, tiba-tiba kentut aja, ada nggak penyakit gitu? Ya, udah bisa tahan nih, kentut aja ya. Semasa bisa ditahan, tahan kentut itu. Tapi kalau sudah ya sudah, itu namanya itu. Itu. Jadi Bapak Ibu usahakan setiap ada uzur itu ya, misalnya kencing ya, mau masuk-masuk ke haram, batuk, kencing, diganti dulu di sekitar Masjidil Haram itu banyak ada kamar mandi, WC namanya. Nah, Bapak usahakan bersihkan dulu di sana, kemudian wudhu. Setelah wudhu ternyata Bapak kencing lagi, itu namanya uzur. Tapi tidak ikhtiar. Ya, nggak bisa lagi kalau lagi itu kan nggak bisa kita. Ya, itu namanya Sampai berapa kali itu videonya? Ya, apa 3 kali apa 7 kali gitu kan ada gitu. Ada. Ya, karena sudah uzur itu ya nggak bisa dikatakan nggak bisa. Ya, jadi daripada ibu nanti nggak selesai tawafnya, batuk kencing tetap keluar lagi. Ya, tapi itu kan kita yang pertama sebelum masuk Masjidil Haram kita sudah wudhu, kita sudah bersihkan, ternyata terus sakit, ibadah sakit seperti itu. Ya. Kemudian ibu-ibu ini kejadian lagi, ada yang haid selama sebulan di Mekah. Kenapa ibu-ibu? Saya kasih tahu ya. Ada ibu-ibu yang biasanya tidak pernah KB, tiba-tiba dia ingin tidak haid, dia KB suntik. Kalau KB suntik kan tidak haid ya, ternyata haid lagi di sana selama sebulan. Jadi ibu-ibu yang masih haid kontrol ke dokter, atau kalau mau minum obat ya 2 minggu sebelum haid ibu-ibu minum obat. Jadi nanti dicatat tuh di kalender kapan kita berangkat. Berangkat berarti kan kita harus tawaf ya. Begitu sampai Mekah kita tawaf. Apakah pada waktu tawaf itu ibu dalam keadaan pas tanggalnya haid atau tidak? Kalau ibu pas tanggal haid pada waktu tawaf atau tawaf ifadah, karena ini rukun semuanya, ibu harus minum obat. Atau nunggu sampai bersih boleh. Ya. Kalau sampai akhir ya, sampai akhir ini tawaf ifadah katakan ini biasanya gelombang 1 dari yang pertama datang, begitu tawaf ifadah langsung pulang ke Indonesia. Itu biasanya tawaf ifadahnya kan waktunya dekat nih antara tawaf ifadah sama pulang. Dia belum tawaf ifadah, masih haid. Apa yang ibu lakukan? Tawaf ifadah rukun loh Pak, tidak boleh ditinggalkan. Kalau menurut Imam Hambali, mati ya? Menurut Imam Hambali, yang haid ini karena sudah mendekati waktu pulang ke Indonesia masih haid, boleh tawaf, memakai pembalut, tapi kena yang 1 ekor unta. Menurut Imam Hambali. Karena rukun ini. Tapi kita cari-cari lagi nih. Kita cari-cari lagi.
Makasih Pak. Jadi boleh tawaf ifadah ya, tapi dikenakan dam 1 ekor unta atau sapi atau 7 ekor kambing. Jadi nanti ibu-ibu kalau yang haid nanti bisa jabri saya, nanti kita bantu. Ini waktunya nggak lama. Nanti beri mulut apa yang kapan diminumnya, bagaimana minumnya, nanti kita bantu berdasarkan pengalaman ya. Nanti bisa saya bantu. Kemudian tapi ada lagi tawaduk gugur kalau bagi yang haid cukup berdiri di luar Masjidil Haram dan sunahkan menghadap ke Ka'bah. Cukup untuk yang ini. Jadi ada Ibnu Taimiyah. Kita nyari-nyari di buku fikih moderasi. Terakhir saya baca kemarin di buku fikih moderasi, Ibnu Taimiyah mengatakan bila ibu-ibu sudah waktunya pulang ke tanah air tapi belum melaksanakan tawaf ifadah, diperbolehkan ini tawaf tanpa membayar. Ya, itu Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Hanafi bayar. Ya. Jadi terkait dengan masalah kesepakatan yang saya kemarin buka kita namanya masjid kita ada di anda tawaf la yusra'u bil tawaf. Tawaf itu tidak disyaratkan untuk sujud. Artinya boleh pakai kasut. Dan boleh perempuan itu tawaf, tapi dan sedangkan jadi menurut salah satu Kembali. tapi ada salah satu imam yang mengatakan kalau kita rata-rata di Indonesia kan megang Imam Syafi'i atau ya. Kalau kita udah megang Imam Syafi'i bahwa tawaf itu suci ya suci. Ya. Dan kan saya tadi nyari-nyari Bu, Imam Taimiyah itu juga mengatakan boleh tawaf itu dalam keadaan ya, tidak membayar. Ada perbedaan pendapat antara beberapa imam. Monggo. Mau pakai yang mana? Tetapi rata-rata kalau Imam Syafi'i itu tawaf harus dalam keadaan darurat ya. Kayak saya tadi bilang ada Imam Taimiyah mengatakan boleh tidak berbayar dan Imam Taimiyah. Oke. Tapi kalau sholat kan tetap harus dalam keadaan suci ya Bu. Ya, tidak boleh. Nggak ada ya Pak dia. Sholat ada nggak sholat dalam keadaan haid boleh atau tidak suci? Sepakat semua ulama ya. Ya, berarti ibu-ibu kalau haid nggak boleh ke Madinah Haram sholatnya ya. Sepakat? Oke, walaupun ada perbedaan, kita hargai semua perbedaan, jangan dijadikan untuk pakai yang mana. Yang penting rukun-rukunnya dikerjakan semua. Jangan sampai ada yang meninggalkan salah satu dari rukun haji. Kalau wajib haji ditinggalkan kena dam. Ya. Kalau larangan-larangan dilanggar membayar. Ya. Saya nggak berani menyebut membayar dam banyak-banyak, takut nanti. Ya betul. Ya. Stres. Stres kali Bapak Ibu, ketakutan nanti ya sudahlah. Ayo ikutin aja yang di rukun, ikutin ini, ya. Insyaallah itu dari haji tentang Asia dan haji wanita sedikit. Sebetulnya haji wanita ini banyak ya. Tapi nanti kalau ibu-ibu masalah
ditanyakan boleh hubungi saya ya. Nomornya Pribadi. Karena masih ada waktu dari berapa bulan lagi ya. Berangkat bulan apa kita? Sekarang masih bisa ibu melihat kapan ini haid terakhir. Nanti kita catat tanggal ibu-ibu berangkat ya. Sama-sama lah. Ada. Itu terpaksa. Kenapa bapak-bapak ribut? Minta nomor telepon, minta apa? Ya, saja dari saya, mudah-mudahan ada sedikit ini ada manfaatnya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, bapak ibu hajinya mabrur, dalam keadaan sehat. Amin, amin. Ya, bertanya. banyak saya. Saya Bu. Bagaimana? Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin sedikit penegasan dari Ibu. Tadi untuk Bapak Ibu yang dikatakan apa istilahnya geser begitu ya, dan sudah pipis begitu. Tadi Ibu menyarankan untuk menggunakan pampers. Apakah penggunaan pampers ini hanya untuk menghindari percikan-percikan air seni itu tidak kena pakaian yang lain, ataukah agar tidak membakar perut? Itu yang saya minta. Terima kasih. Ya, kalau sudah beser itu kan uzur ya Pak ya, uzur. Otomatis tidak kena lagi dia. Kalau terus setiap beser wudhu kan udah nggak mungkin ya. Itu udah ada istilahnya apa khusus ya, untuk yang sakit itu diperbolehkan. Biar dak, Ya. biar dak berat-berat. Iya. Yang kenapa pakai pampers itu supaya tidak kemana-mana. Ya, jangankan di Masjidil Haram, di kamar saja kalau kita bersama-sama Bapak. Kan banyak yang sepuh-sepuh tuh Pak. Mau ke kamar mandi sudah duluan keluar kencingnya. Nah kita tidak sendiri di kamar itu, kita berbanyak. Jadi saling menjaga bagaimana kita sesama teman itu saling menjaga lah keharmonisan gitu. Dan tidak kemana-mana. Kalau ada yang najis kan kita pasti najis itu Pak kencing itu. Ya, seperti itu. Ya, memang harus begitu sebenarnya pastilah untuk dijaga. Lagi kencing seperti itu. Kamar saja kita usahakan jangan sampai penghuni kamar misalnya berempat berlima merasa terganggu dengan adanya kencingan. Ya. Ada itu kejadian di kamar itu beser, tidak pakai pampers, teman-temannya kan tiap hari ngepel, itu kan kasihan saya. Makanya saya sarankan untuk menggunakan pampers. Oke. Mohon maaf ya. Ya, kok beser itu sudah di luar kemampuan kita, sudah di luar dari yang uzur. Bapak Ibu, yang mudah-mudahan ini kejadian tahun 2024 pada waktu di Arafah Pak ya. Ini kejadian antre kamar mandi. Rupanya bapak-bapak kan namanya enggak hanya pakai 2 helai pakaian. Kebelat ya Pak. Ini yang mudah-mudahan kalau udah kayak seperti itu kasih tahu diri, kasih yang sepuh-sepuh ini duluan. Kalau yang masih bisa nahan, tahan. Kalau yang belum bisa, karena akhirnya karena semua tidak mau belakangan, akhirnya kain ikhlumnya penuh berisi kotoran. Itu kejadian Pak. Jadi antre kamar mandi itu memang ya. Jadi saling mengalah lah. Yang mudah-mudahan yang masih bisa ditahan ya. Kayak monggo yang sepuh-sepuh yang sudah nggak tahan duluan. Yang disabilitas duluan ya, yang mudah-mudahan insya Allah